Tapi prinsip organisasi Islam Nusantara ini nggak bisa untuk dipisahkan dari warga. Melekat itu. Ini udah bagus balik ya. Saya akan pantau terus tiap hari. Udah jadi surat mandat. Bolehlah. Udah bagus, udah jadi itu. Jadi yang malam-malam kamu malam-malam ngobrol, pagi-pagi langsung di print tanda tangan kau sama yang apa? Alhamdulillah. Mungkin dari sini Minang. Kita sana dulu. Sulu yang makam-makam itu, makam anak kustu sama Kiai Muharram kan makam Jarai. apa namanya? Satpam Iya, yang viral. Karangasem sama yang kusta yang orang kusta yang Sabanan itu. Makanya jadi teman-teman sama Jeporo video banyak yang Video kah atau foto? tapi memang ada korban itu yang ditabani Kiai Hilal Rahu. kubu Hindu dengan kubu Islam. Apa ya? Malaysia namanya apa? Yang anak kusta ini tadi itu jadi Kanyon. kubu Hindu dengan kubu Islam. Malaysia ini. Harus memang Berapa ringgit? harus dibikin. Kalau ini 6 ringgit aja. Kalau tadi Duit kininya berapa? Di sini 18 dan 20. Murah di Malaysia emang. Ini di sini udah 30-an. Oh nih, LE. LE. Nggak bisa. LE terlampau lembut. Ini keras lemah. Iya. Lagi atasnya lagi nih. Ini lebih keras. Ini oh iya. Orang dapat 14.000. dari rokoknya. Dari rokoknya. Kalau LA ini lembut hatinya. Kalau Canyon itu filter di Indonesia itu Iya. orang keras. Surya mandor-mandor. Gudang garam. Ya, kalau gudang garam dukun-dukun. Rokok ketagihan. Ini rokok nggak jelas ini. Mana lagi berarti kalau ketagihan. Mana lagi? Nagih terus ini mah. Mana lagi katanya? Saya pernah rokok filter satu batang, belum selesai ini udah keluar. Kayak film begitu. Keras berarti dia. Untuk orang-orang yang strong, orang yang lembut hatinya, LA minimal jarum super. Bisa we. Kiai Said dulu jarum super rokok. Saya ngebos dia, ces aja dia. Sekarang ganti kayaknya udah ke Samsung kayaknya ya. Nah, udah mana ipis ngalit ya? Oh, yang di situ sekarang. Masih ke esek ini. Iya. Agak berhenti karena sakit ya saya. Bawain anak-anak. Mulai lagi sekarang. Rokok lagi. Terus kata siapa? Hei, kamu bos. Jindan bin Novel Jindan. Haram katanya. Matinya nggak ngadep neraka. Jadi itu tempat tinggal ini. Obat boleh kita pada tunggunya. Kalau saya di fatwa itu langsung dari Habib. Wah, ikut nafsu. Saya keluarkan dari grup yang PB itu. Jabri saya, Anda orang kafir. Anda mati tidak bisa menghadap kiblat, macam-macam. Anda masuk Mati neraka. nggak bisa hadap kiblat kan dihadapin sama orang. Nih, Mana? hukum itu harus Tapi berdasarkan berdasarkan dalil. Iya. Istidlalnya dari mana? Pertama harus ada, kalau misalnya ada dari Al-Quran. Mana rokok tentang Al-Quran? Di Al-Quran tentang rokok? Gak ada sih. Kalau misalnya tidak ada di Al-Quran, fa illam najid fil Quran natlubuhu bi sunnah. Di sunnah ada nggak yang berkaitan dengan rokok ini? Wa illam najid fi sunnah natlubuhu fil ijma'. Ada nggak di ijma'? Nggak ada. Fil qiyas. Nah, Kalau ini. fil qiyas ini bisa, tetapi nanti kita akan mengharamkan kambing. Karena kambing juga kalau dimakan ada penyakit. Iya. Rokok bisa ada potensi penyakit. Kalau potensi itu tidak muhakkak. Sesuatu Terlalu yang tidak umum. muhakkak nggak boleh dihukumi. Madnuna. Sesuatu yang madnuna itu bisa iya, bisa tidak. Sama dengan orang makan kambing. Bisa dia kena ini kata ahli-ahlinya. Bisa juga enggak. Nah, kalau kita mengharamkan rokok, maka kita harus mengharamkan Teh, kambing. miringkeun, teh puter. Konsekuensinya itu. Iya. Berani nggak dia ngaramin yang disukai Nabi? Jadi apa yang diomong tidak menghadap kiblat, dari mana dia tahu? Kecuali hanya halusinasi. Dia menetapkan hukum fikih berdasarkan halusinasi. Nggak ada tuh orang yang begitu, kecuali yang mukhayyabah boleh dikatakan oleh Allah dan oleh Rasul. Misalnya Rasul mengatakan, siapa orang yang meminum khamar matinya nggak ngadep kiblat, baru tuh. Karena itu ada dasarnya, hati Allah Ada wa hati Rasul. prosesnya. Tapi kalau orang kayak dia, Balawi itu mengatakan matinya menghadap kiblat, dari mana kiasnya? Kalau dia mengkiaskan rokok ini dengan apa khamar, ini diharamkan. Kalau diharamkan berarti ya mengharamkan juga
yang lain. Yang lain apa tuh namanya? Kambing segala macam, duren, jengkol. Ini lam yaqulhu ahad minal ulama. Tidak disebutkan oleh seorang pun ulama dari masa lalu. Bahkan jelas dalam kitab-kitab fikih itu banyak para ulama yang menghalalkannya. Ini adanya sudah zaman masa lalu. Banyak ulama yang menghalalkan. Ada yang sakata anhu, diam dia. Ada yang langsung menghalalkan. Saya lupa kitab-kitab itu, saking banyaknya. Ini sudah dibahas dari masa lalu. Tiba-tiba seorang jindan mengatakan haram karena dia nggak ngaji fikih. Dia ngajinya doktrin dari orang-orang Balawi. Wa masakata anil Qur'ani wa sunnati wa rahmatun minhu lakum, kalau dalam hadis begitu. Itu masuk hadis. Iya. Ya, nggak ada hukumnya, nggak ada halal, nggak ada harapan Nabi. Rahmat buat kalian semua. Jadi rahmat ini. Saya itu izin sholat, ini udah waktunya sholat, saya mau sholat. Jangan, Anda enggak ada manfaatnya sholat. Loh. Kata, karena Anda udah kafir. Loh, bisa kafir gimana? Karena Anda menyakiti Rasulullah. Dari mana saya menyakiti Rasulullah? Karena Anda menyakiti Habib. Nah, gitu kan. Terus ya, udah nggak usah mau pusing-pusing, saya mau sholat. Nanti gini aja, saya tantang langsung. Tentukan tempatnya di mana. Kalau saya udah pusing, saya tantang aja. Akhirnya saya tunggu sampai Isya. Tentukan di mana, tapi ya cuma sakit terus lari kayak gitu. Kalau sakit lari saya enggak mau. Anda atau saya. Terus akhirnya dia jam habis Isya itu jawab, "Maaf, saya tidak mau ada waktu melayani orang kafir." Jawab oleh Habib itu. Pokoknya yang di luar Jadi udah kafir lah saya. dibilang kafir. Yang kafir itu pakai mukhodam. Sudah jelas. Ada nggak aktornya itu? Mani da'a annahu murija ila sama. Iya. Itu kata YouTuber pembela. Nggak ada kalimat begitu. Itu namanya riwayatun bil ma'na. Meriwayatkan dengan mana? Karena kalau teksnya yang diriwayatkan nggak ngerti, pakainya kadalika. Ya, kadalika. Kadalika itu harus kembali ke musyari'ilnya kemana? Lama nerangin namanya. Kayak mangkon kono-kono. Panjang kono kan tuntutannya. disebut. Maka kita ketika meriwayatkan riwayat bil makna, itu ada dalam kitab Syekh Hasyim Asy'ari. Katanya bukan Syekh Hasyim Asy'ari yang ngomong, tapi itu ucapan Qadhi'iyah dalam teori pengkutipan. Apabila sebuah kutipan ulama tidak ada takkib dari dia setuju atau tidak, berarti dia setuju. Iya, setuju. Maka ketika setuju ditaruh dalam kitabnya, itu sudah merupakan ucapan dia. Artinya ucapan itu pendapat dia dalam masalah itu. Itu dalam teori-teori penulisan. Kalau dia itu tidak setuju, Pasti ada. ada takkibnya di bawah. Wa hadza qaulun mughalatun. Batilun. Bun wa buhtanun wa batilun. La yuhtaju bihi. Itu. Tapi kalau tidak ada yadullu alal Setuju. muwafaqah. Bidzalikal kalam. Setuju dengan omongan itu. Maka Seperti- dari situ bisa dikatakan dia berkata itu, berpendapat. Seperti kaidahnya kita sama anak perempuan, kamu mau dinikah, ini mau ndak? Dia diem, berarti setuju. Kalau itu beda. Beda. Itu kena kaidah asab itu Iya. ala qaulin itu yadullu ala muwafaqah. Iya. Diam itu tidak berarti dia setuju. Kalau dalam ilmu fikih ada lagi khusus untuk perempuan itu. Iya. Karena itu berdasarkan linasin fihi, ada nasnya dari Rasulullah. Apabila perawan itu diam, menunjukkan dia setuju. Tapi jangan dikias dengan yang lainnya yang tidak ada nas. Jangan dikias. Jadi sesuatu itu biarkan dia dalam kekhususannya, kecuali ada qara'in yang lain yang bisa dikiaskan dengan itu. Kalau kita ini susah nanti semuanya dikiaskan diam. Jadi orang yang diam setuju semuanya. Maaf untuk ini karena tidak ada riak macam-macam sekarang Nggak ada. aman-aman saja. Jadi teman-teman kan tanya kalau nanti seandainya ya ada riak-riak, tinggal ada fatwa. Perang. Ya, nggak bakal berani mereka, nggak ada orangnya sekarang. Anu Ki, itu dalam kita ya yang menerangkan tentang bahayanya Pak. Jadi saya melihat ceramah ini kan Kalau dari segi Karena itu sosiologi, psikologi, salah. nggak mungkin dia akan Kutip berani. orang-orangnya. Karena sama dengan bunuh diri, nanti seperti rohingya. Mereka hitung 1000 kali mau lawan. Kekuatan berapa? yang
tentang Balawi. Terus dia pendatang. Mempelajari hidup itu belum Terus ada. kenal Mempelajari hidup itu kenal betul sama karakter. Balawi nggak ngakunya orang Indonesia. Kalau sudah ngamuk cerita-cerita yang dia rangkai di abad iya. tentang dia tidak minta bergerak nggak berani. Saya itu tidak ada sama sekali. keluar sampai sekeras itu padahal deket-deket saya. Sekarang dia bersih. Pusatnya itu saya tiap hari kan. Cuman tidak Pada kenal saya. dalam mengarang Dia mah aja malah yang rayu satu lagi untuk mengarang kembali yuk Bela kita yang masih lagi yang satu yang duduk lagi kita yuk. itu Ali bin Jadid. Nggak berani. Padahal kamu keras betul. Jadi mengarang tapi nggak akur juga. Karena dia perhitungannya juga. Sesuatu yang Kalau saya ikut melawan secara fisik, dia nanti bunuh. Betul. orang tidak akan bisa berbohong kepada semua orang untuk selamanya. Kita bisa berbohong Sepertinya diam ya, tapi udah bergerak. untuk suatu masa. Tapi kita tidak bisa berbohong untuk semua orang selamanya. Saya perhitungkan di situ nggak mungkin. Bahkan untuk menempuh jalur hukum pun nggak berani. Justru itu yang kita tunggu untuk pintu masuk kita. Sekarang bicara Jadi masalah Balawi kita udah bicara iya, mulai sulit ya. Yang yaitu Alawiyin ya. Alawiyin itu betul-betul kayak Sayyidina Ali. Iya. Jadi Alawiyin turunan Sayyidina Ali pun di masa Imam Ghazali itu dikritik yang asli aja dikritik. Nah, apalagi yang palsu. Nggak akan terjadi. Kita harus lebih berani. Udah berani. Ya. Boleh. Sudah salah ya pemahamannya.